Rembang 24 Maret 2024 di alun-alun Rembang siang hari, sekitar jam 10-an ini bersama istri rehat Ahad pagi ya. Kita jalan-jalan mencari suasana segar setelah kemarin beberapa hari ini kita 2 hari inilah kita agak panik karena gempa bawean itu 6 skala Richter, kemudian yang sorenya 6,5 skala Richter. Ya cukup besar ya. Ya besar, termasuk Jogja 2006 itu 5,9 skala Richter. Itu sangat mematikan waktu itu karena di darat, di Bantul itu gempanya terasa sampai ke waktu itu di Jogja nggih. Saya di sana di rumah ya alhamdulillah selamat lah, aman, selamat di Jogja itu, walaupun traumanya masih terbawa sampai sekarang. Nah kemarin ini di Rembang terasa gempa yang cukup lumayan, walaupun awalnya kayak terhuyung-huyung gitu, kayak jadi sebelum Jumatan itu kayak terhuyung-huyung gitu buminya, cuman saya masih bingung ini gempa apa enggak waktu itu kan. Ternyata yang merasakan banyak orang, jadi gempa. Akhirnya kita cek di BMKG, sungguh gempa 6 skala Richter di Bawean itu, Barat Bawean, sekitar 37 km ya dari Pulau Bawean. Kemudian sore harinya ada gempa lagi, lebih besar, lebih lama itu ya, lebih lama. Kalau yang gempa pertama kan sekitar 5-7 detik ya, kalau gempa yang sore itu agak lama dan lebih besar lagi. Saya langsung seketika itu bawa motor menuju ke pantai yang jaraknya tidak jauh dari rumah. Kita lihat pantainya dan pantai posisi aman ya, tidak surut gitu loh ya. Jadi saya harus cek langsung, tidak, walaupun di BMKG tidak, peringatannya tidak berpotensi tsunami, tapi tetap harus saya cek lah, soalnya pantainya dekat tuh. Jarak gempa yang pertama dan yang kedua itu 2 km gitu ya. Yang tadi kan 37 km dari Pulau Bawean. Nah yang kedua itu 35 km dari Pulau Bawean, jadi lebih ke timur, lebih mendekat ke Pulau Bawean, sekitar 2 km. Kedalamannya ini lebih dalam, sekitar 2 km juga. Yang pertama itu waktu sebelum Jumatan itu 10 km lah. Yang kedua yang sore hari itu sekitar 12 km kedalaman gempanya. Jadi ini gempa yang walaupun tidak pada satu titik yang sama, tapi karena berdekatan ya, jaraknya cuma 2 km ya, itu satu rangkaian gempa gitu. Ini hal yang perlu saya pelajari agar mengerti mekanisme gempa gitu kan. Jadi dari BMKG juga bilang bahwa gempa itu tidak harus, gempa susulan itu lebih rendah skalanya gitu. Jadi ada juga yang umumnya sih gempa pertama itu besar, terus nanti susulannya lebih kecil sampai ke dia penyesuaian batuan itu di bawah bumi untuk lebih ada keseimbangan energi lah di dalam batuan, di lempeng bumi itu, di kerak bumi itu. Jadi posisi gempa susulannya itu lebih kecil gitu.
getarannya, tenaganya. Cuman kemarin itu kita tidak bisa memberikan BMKG tidak bisa memastikan juga apakah ini gempanya sudah terhenti apa tidak, karena memang harus ditunggu kan. Ini ada susulan lagi yang besar lagi apa enggak gitu. Cuman mereka menilai dari sejarah kegempaan di kawasan di sesar yang Lasem sampai ke sesar Meratus di Kalimantan itu ya, termasuk sesar Pati, sejarah kegempaan itu 6,5 itu sudah pernah terjadi gitu ya, 6,5 dan tidak melebihi dari itu gitu. Alhamdulillahnya begitu. Jadi dia bilang kalau sudah dilepas 6 skala Richter, kemudian berikutnya ada 5, berapa itu 5,5 atau berapa itu yang kedua, kemudian yang ketiga yang besar itu 6,5 skala Richter, maka itu sudah cukup gitu kegempaannya sesuai dengan sejarah kegempaan yang ada di kawasan sesar ini ya, yang terkait dengan sesar Lasem dan Meratus gitu, kemudian sesar Pati gitu, karena ini satu kawasan sesar yang sama gitu, kira-kira begitu. Nah, sistem kegempaan ya, pola kegempaan kan ada berbagai macam ya, ada yang modelnya besar, pertama besar, kemudian yang berikutnya kecil, tapi ada juga yang gempa itu yang sistemnya gempa pertama adalah gempa pembuka, kemudian gempa besar, baru kemudian susulannya kecil gitu. Nah, jadi ada gempa lagi yang modelnya berbagai macam lah ya, itu model kegempaannya. Jadi tidak semuanya gempa besar kemudian gempa kecil, jadi tanpa pembukaan, tanpa gempa pembukaan. Tapi ada juga yang memakai pembukaan gitu, pembukaannya besar tapi ada yang lebih besar lagi lah, itu yang gempa utama gitu, yang besar lagi itu. Jadi menambah wawasan mengenai kegempaan ini bisa untuk mitigasi risiko kita kan, harus lebih hati-hati, lebih waspada. Dan yang ini mekanisme gempanya kemarin kan dinyatakan gempa geser gitu ya, gempa geser, gempa horizontal bukan gempa vertikal, sehingga lebih dalam satu sisi ya lebih mungkin lebih tidak berisiko ya, karena dibanding mungkin gempa vertikal yang bisa, karena itu di kedalaman bumi ya, di kedalaman laut ya maksud saya. Itu kalau gempa vertikal kan khawatir tsunami gitu ya, jadi ini gempanya gempa horizontal, jadi lebih resiko tsunami lebih ringan lah, nggak ada kemarin gitu. Nah, itu terus dari pelajaran BMKG itu ternyata jenis batuan itu sangat mempengaruhi ya. Kalau batuannya kenyal gitu ya, batuannya yang keras gitu, itu berbeda dengan misalnya batuannya rapuh. Batuannya rapuh mungkin batuannya rapuh itu mungkin bisa tergolong mungkin batu kapur atau apa gitu ya, yang rapuh lah ya. Itu cenderung gempanya itu banyak kecil gitu. Gempa susulannya itu kemeriak lah gitu ya. Kemarin itu katakan sampai 65 atau 70 gempa susulan itu yang dirasakan. Sementara kalau di batuan yang di kerak bumi yang batuannya keras gitu ya, yang itu langsung deng gitu aja, pertama sekali deng gitu ya udah gempa susulan udah selesai gitu. Jadi tidak terlalu banyak kemeriuknya, itu tidak terlalu banyak gempa susulannya yang sampai sebanyak gempa kebawean kemarin. Nah, itu pelajarannya. Dan lain dari itu, kemarin di sebuah
grup WhatsApp di Info Rembang itu juga ada prediksi bahwa akan ada gempa besar di Rembang, di Kabupaten Rembang ini, yang sudah diprediksi, sudah dipublis ya, diterbitkan di website itu 1 tahun yang lalu ya, 2023, tentang prediksi kegempaan yang ada epicentrumnya itu di kawasan Solang Bulu ya, Solang Bulu, Kecamatan Solang Bulu, itu di kawasan Rembang, Rembang Selatan ya, Rembang Selatan, di perbukitan Kendang itu ya, di sana itu yang dinilai bisa terjadi melepaskan energi sampai 8 skala Richter. Ini yang saya juga baru ngeh gitu ya, baru ngeh, walaupun dulu sudah pernah sampai di 2018-2019 saya sudah pernah mendengar memang ada sesar lasem itu, tapi potensi kegempaannya, tenaganya tidak sampai terekspos gitu ya. Tapi kemarin ditulis gitu 8 itu, jadi agak gimana gitu ya. Terus itu akan hanya apakah kekuatan itu sudah terlepaskan dari gempa bawaan itu ya, sudah digembosi ibaratnya ya, sudah gembos dulu dengan adanya gempa bawaan atau gimana gitu, atau enggak itu kita, saya ya mudah-mudahan sih gempa bawaan kemarin tuh membuat energi dari potensi kegempaan di Rembang ini semakin menurun ya, tidak sampai 8 lah. Mudah-mudahan gempa bawaan itu bisa mengurangi energi dari 8, mungkin dari 8 skala Richter itu menjadi mungkin 5 gitu ya, 5 skala Richter yang tidak berbahaya ya. Mungkin mudah-mudahan sih bisa dilepaskan perlahan-lahan aja, 4 skala Richter, 5 skala Richter gitu berkali-kali, tidak mengapa, yang penting tidak mematikan gitu ya. Saya berharapnya begitu. Mudah-mudahan, saya sih kadang kemarin terpikir mungkin bisa suatu saat bisa tercipta model alat kegempaan yang bisa mengendalikan kegempaan gitu ya, entah dengan menggunakan peledak buatan atau apa gitu yang kita tanam di bumi gitu ya, dan dengan ledakan pemicu gempa itu yang diatur sedemikian rupa sehingga bisa memicu gempa secara terukur gitu loh ya. Gempa-gempa ringan sehingga memperingan atau memperlemah potensi kegempaan yang ada. Saya berharap sih suatu saat besok bisa ada alat yang bisa memperlemah potensi gempa seperti itu. Ledakan-ledakan buatan yang bisa memicu gempa dengan terukur, dengan ada jadwalnya gitu. Jadi masyarakat siap sedia, sudah ngungsi dulu di luar rumah, jadi tidak ya sudah siap semuanya lah, tidak dadakan, tidak penuh kepanikan itu ya. Saya sih berharap seperti itu, suatu saat kita bisa temukan itu, umat manusia bisa menemukan alat penanganan gempa model seperti itu. Berapapun biayanya, yang penting kita bisa menyelamatkan kehidupan umat manusia gitu. Dan dari kegempaan itu, isu-isu kegempaan ini, saya kemarin juga sudah memeriksa sekolah Jogotami ya. Sekolah kita ini kemarin alhamdulillah tidak terdampak dari gempa bawean gitu ya. Walaupun gedung utara itu yang sudah retak kayak gitu, udah kolom-kolomnya sudah rusak gitu ya, tembok-temboknya banyak retak, kemudian genteng-gentengnya sudah banyak yang rusak, banyak berjatuhan gitu, kayu-kayunya, belandarnya meleot-meleot kayak gitu ya, lantainya apalagi udah banyak yang korak-karik gitu.
ya sudah rusak lah ya itu. Saya kira kalau direhab akan sangat sulit kecuali dirobohkan dulu baru kemudian dibangun ulang gitu ya. Namun alhamdulillah dari saya periksa kemarin itu gedung utara itu tadi yang rusak itu tidak terdampak gitu ya, tidak terdampak. Tidak tambah rusak gitu, walaupun sudah rusak tapi tidak bertambah rusak. Jadi alhamdulillah aman, sehingga sekolahan bisa untuk tahun-tahun awal ini kita bisa fokus ke pembelajaran tanpa disibukkan dengan terlalu banyak tidak terlalu banyak menguras energi untuk gedung utara itu. Kita tunda untuk rehab gedung utara nanti pada saatnya, mungkin mudah-mudahan tahun-tahun dekat di masa depan ini kita bisa untuk rehab total itu. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk rekaman video kali ini di alun-alun Rembang ini kelihatan masjidnya sana itu. Nah, di Rembang inilah saya sering melakukan ngevlog di sini karena di sini enak, halamannya luas gitu ya, kita bisa memandang lingkungan dengan lebih enak ya. Oke. Bismillah, tetap semangat, maju terus. Maju.